Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat dan merupakan kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1853 mdpl dengan luas wilayah 694,96 km persegi, yang mana lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 927.168 jiwa. Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran pegunungan Bukit Barisan. Kota Padang, Sumatera Barat dilintasi dua jalur segmen sesar yang merupakan bagian dari Sesar Sumatera, yakni segmen Sesar Sumani dan Sianok. Dari 19 segmen patahan Sumatera, 7 diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada pada zona-zona rentan. Adapun ketujuh segmen tersebut adalah segmen Siulak, segmen Suliti, segmen Sumani, segmen Sianok, segmen Sumpur, segmen Barumun, dan Angkola. Sedangkan penelitian geomagnet berfokus pada segmen Sianok dan segmen Sumani. Menurut sejarahnya, sesar ini telah banyak mengakibatkan gempa bumi. Salah satunya pada 7 Maret tahun 2007, segmen sesar Sianok mengalami pergeseran dan mengakibatkan gempa bumi 6,3 sampai 6,4 skala Richter yang bersamaan dengan sesar Sumani hingga banyak menimbulkan kerusakan di daerah Solok. Menyikapi pentingnya data awal untuk langkah mitigasi kebencanaan gempa tersebut, Pusat Survei Geologi melakukan pengukuran data geomagnet di daerah yang memiliki potensi adanya bencana gempa bumi di Indonesia. Lokasi penelitian terletak di Kota Padang, Sumatera Barat dengan batas wilayah kerja 100 derajat 0 menit bujur timur, 100 derajat 42 menit bujur timur, 0 derajat 30 menit lintang selatan, 1 derajat 6 menit lintang selatan. Peralatan yang digunakan adalah 2 set alat magnetometer Geomatrix G856, GPS, kompas, buku pengamatan magnet, dan alat tulis. Pemetaan geomagnetik menggunakan 2 set alat magnetometer. 1 set untuk pengukuran di lapangan, dan 1 set lainnya khusus untuk mengukur variasi harian magnet di base station. Pengukuran magnet di lapangan selalu diawali dari titik base station, dilanjutkan dengan pengukuran pada titik-titik yang sudah direncanakan sebelumnya, dan kembali lagi ke titik base station dalam 1 hari pengukuran. Kepekaan alat adalah maksimum apabila medan magnet berarah tegak lurus vektor magnet, yaitu sensor kurang lebih menghadap ke arah utara. Pengukuran data magnetik di base station dilakukan untuk mengetahui nilai diurnal atau harga variasi harian, serta dapat mengetahui sejak awal apabila terjadi badai magnet yang akan mempengaruhi pengukuran magnetik di lapangan. Apabila terjadi badai magnet, maka pengukuran harus ditangguhkan sampai keadaan normal kembali. Selanjutnya, magnetometer diset untuk merekam diurnal magnetik secara kontinu dengan interval 10 menit dan disimpan dalam memori alat. Pembacaan data magnetik di setiap lokasi pengukuran dilakukan 3 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap lokasi pengukuran. Setiap pengukuran data magnetik di lokasi pengukuran dicatat dalam buku pengamatan magnet. Data-data yang dicatat adalah tanggal, waktu, dan nilai pembacaan dari alat. Pemilihan lokasi pengukuran magnetik harus jauh dari sumber-sumber yang dapat mempengaruhi pembacaan magnetik, seperti kabel tegangan tinggi, rel kereta api, pipa-pipa besi, batuan yang menonjol di permukaan atau boulders, dan lain-lain. Pengukuran data magnetik dilakukan di 221 titik lokasi pengukuran dengan jarak antara 2 sampai 5 km tergantung aksesibilitas ke lokasi pengukuran. Data dari lapangan dan dari base station diinput ke dalam file XYZ berupa lokasi pengukuran, data magnetik lapangan, dan diurnal.
Tahapan pengolahan geomagnetik dilakukan dengan menginput data magnetik dari lapangan dan dari base station. Data lokasi titik pengukuran didapatkan dari GPS. Selanjutnya, data magnetik diolah dengan melakukan koreksi diurnal dan koreksi IGRF. Data magnetik selanjutnya dikisi untuk menghasilkan peta citra total magnetic intensity atau TMI. Selanjutnya dikompilasikan dengan nilai kerentanan magnet contoh batuan untuk melakukan interpretasi kualitatif, kuantitatif, dan laporan akhir. Pengolahan data dilakukan dengan software Geosoft Oasis Montage. Peta anomali magnet menunjukkan sebaran nilai anomali magnetik di daerah telitian. Biru untuk daerah dengan nilai magnetik rendah, dan merah menampilkan daerah beranomali tinggi. Peta reduction to the equator menampilkan sebaran magnetik yang telah direduksi ke ekuator dengan menginput nilai inklinasi dan deklinasi daerah telitian sehingga menunjukkan posisi benda magnetik yang sebenarnya. Peta citra reduksi ke ekuator dapat menginterpretasi pola kelurusan struktur geologi pada daerah telitian. Seperti yang diketahui, Kota Padang dilewati zona semangko dengan segmen Sumani dan Sianok. Dari peta reduksi ke ekuator didapatkan pola kelurusan yang umumnya berarah barat laut tenggara, namun ada beberapa lokasi yang menunjukkan pola kelurusan barat daya timur laut. Peta residual gaya berat terlihat pola kelurusan berarah barat laut tenggara. Di beberapa lokasi di peta menunjukkan pola kelurusan timur laut barat daya. Dari kedua data geofisika tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola kelurusan yang umumnya berarah barat laut tenggara dan barat daya timur laut sesuai pola kelurusan struktur pada peta geologi regional. Dari kegiatan pemetaan ini, dihasilkan peta anomali magnet lembar Padang skala 1:100.000 yang menampilkan sebaran anomali magnet daerah telitian. Peta anomali magnet ini akan dipublikasikan sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai data dasar kebumian dalam kegiatan penelitian, khususnya dalam hal kebencanaan dan pengembangan wilayah.